You need some help, bro? Yo. Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a big... Kucing. I think I hear somebody. I think I hear something. Christopher Brian Hill adalah seorang penjelajah bangunan terbengkalai dengan kanal YouTube-nya, Urbex Hill. Selama 10 tahun terakhir, Chris sudah banyak mengunggah video petualangannya, menjelajahi banyak bangunan terbengkalai yang menyeramkan di negaranya. Dalam setiap videonya, Chris seringkali menghadapi situasi yang tak terduga dan bahkan mengancam jiwa. Ya, menjelajahi bangunan terbengkalai yang misterius, jauh lebih berbahaya daripada yang mungkin terlihat. Meskipun jelas lebih aman menjelajahi bangunan ini di siang hari, Chris justru memilih petualangan yang lebih menantang. Di sebagian besar videonya, ia selalu melakukan penelusuran di malam hari dan seringkali sendirian. Pada bulan Juni 2022, Christopher Brian Hill mengunjungi pabrik perusahaan listrik yang terbengkalai di Cleveland, Ohio, yang dibangun lebih dari 1 abad yang lalu. Pabrik ini awalnya terdiri dari 7 bangunan berbeda, tetapi sebagian besar telah dibongkar. Selama 4,5 dekade terakhir, pabrik yang ditinggalkan ini telah menjadi salah satu lokasi bangunan terbengkalai paling mengerikan bagi para YouTuber yang penasaran. Pada tahun 2012, pabrik ini mulai menerima lebih banyak perhatian setelah adegan interogasi Black Widow dari film pertama The Avengers diambil di sana. 10 tahun kemudian, Chris melakukan perjalanan ke pabrik yang ditinggalkan ini dan merekam semua yang dia lihat. Saat Chris memulai penelusuran, tidak ada orang lain di sekitar dan hanya terdengar suara jangkrik dalam kegelapan. Namun, saat dia berjalan di sekitaran gedung, suara tembakan tiba-tiba terdengar dari kejauhan, kurang dari 5 menit setelah rekaman dimulai. Perlu diketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir, Cleveland telah diperingkatkan sebagai salah satu dari 10 kota paling berbahaya di AS, membuat kunjungan ke pabrik yang ditinggalkan ini menjadi lebih beresiko. That's Cleveland. Wow. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh, that sounds like a shootout. Chris mengabaikan rasa takutnya saat memasuki gedung-gedung menyeramkan ini. Seperti di banyak gedung terbengkalai, Chris seringkali menemukan tanda-tanda ada seseorang yang tinggal di sana. Seperti kasur di lantai, yang berarti setidaknya 1 orang telah tidur di sana baru-baru ini. Dia melanjutkan penelusurannya, merekam dari lantai 1 dan berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Dengan hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Beberapa menit kemudian, Chris turun ke basement. Dan rekaman itu menjadi semakin menyeramkan saat Chris berlari ke serangkaian jalan buntu di bawah langit-langit yang bocor dan berjamur. Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. There's animals down here. Di beberapa momen selama penjelajahannya di ruang bawah tanah, Chris terdengar berkomentar tentang suara aneh yang datang dari suatu tempat di lantai itu. Awalnya, dia berpikir itu adalah seekor binatang. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika dia menemukan beberapa selongsong peluru tergeletak di tanah. Dan temuan itu membuat keadaan menjadi semakin mengkhawatirkan. Tak lama setelahnya, Chris juga menemukan serangkaian pesan mengganggu di dinding yang terus dia rekam saat berjalan menyusuri koridor sempit. Dan disinilah, segalanya menjadi lebih menyeramkan. This place is so wet. Oh, scared the
at me. Yo. You need some help, bro? Yo. Dad. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the f out of his way. Bro, that's crazy. Setelah sekitar 20 menit menjelajah, kunjungan Chris berubah menjadi sangat menakutkan. Ketika ia menemui seorang pria, tanpa penerangan apapun, membungkuk di ujung ruangan yang gelap. Chris memanggilnya dan bertanya, apakah dia memerlukan bantuan, namun pria itu tidak bergerak atau memberikan respons apapun. Chris lalu memutuskan untuk meninggalkannya sendirian. Napas Chris terdengar semakin keras dan berat setelah pertemuan yang sangat meresahkan itu. Tapi, segalanya akan menjadi semakin menakutkan baginya. I'm gonna help that dude out. I'm gonna get this dude a $20 bill. Yo. Hey, I got some money for you. He's not there, and he's not responding. Sekitar 4 menit kemudian, Chris memutuskan untuk kembali membantu pria itu, berencana memberinya sedikit uang. Namun, yang mengkhawatirkan adalah, ketika ia kembali ke ruangan di mana pria itu berada sebelumnya, pria itu sudah menghilang. Hal ini menjadi sangat berbahaya, karena penghuni liar seringkali berperilaku agresif terhadap pengunjung yang tidak diinginkan, dan mereka mengetahui tempat itu lebih baik daripada orang lain, sehingga mereka dapat dengan mudah bersembunyi dan menyerang, atau menakut-nakuti pengunjung pada saat yang tidak terduga. Chris mulai waspada saat dia terus mencari, membuat keadaan semakin menakutkan. There's a lot of bats down here too. Saat Chris memasuki salah satu ruangan, jika Anda melihat lebih dekat ke ujung kiri layar, Anda benar-benar dapat melihat pria asing sebelumnya itu berdiri, menatap Chris dalam kegelapan. Chris tidak menyadarinya, dan terus berjalan. Tidak diketahui berapa lama pria itu telah mengikutinya, dan entah apa niat pria asing itu. Beberapa menit kemudian, pria asing tersebut terlihat berjalan di luar mobilnya, melewati sisi gedung. Pada satu momen, Chris mengatakan bahwa pria itu menyapanya, tetapi suaranya tidak terdengar dengan jelas. Untungnya, Chris berhasil meninggalkan gedung tanpa cedera, dan dia tidak pernah tahu siapa sebenarnya pria itu. Video ini direkam di Tartu, suatu daerah di Estonia, dan diunggah ke YouTube pada bulan Agustus 2016. Dalam video tersebut, sekelompok remaja berjumlah 4 orang, mengunjungi sebuah tempat sauna terbengkalai, yang dibangun lebih dari 1 abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1915, ketika Estonia masih menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Pada bulan Agustus 2016, si pengunggah dan 3 temannya mengunjungi lokasi terbengkalai tersebut. Saat memasuki gedung, tampilannya persis seperti yang Anda harapkan, dari sebuah bangunan yang telah ditinggalkan selama 21 tahun. Kesan angker dan menyeramkan sangat terlihat. Selama video berlangsung, para remaja itu menemukan beberapa pesan mengganggu di dinding, terutama yang menakutkan bertuliskan, "Kamu tak bisa sembunyi." Selama beberapa menit pertama penelusuran, selain pesan-pesan yang mengganggu, dan beberapa barang-barang pribadi lainnya, tampaknya, tidak ada indikasi bahwa seseorang mungkin tinggal atau pernah mengunjungi lokasi tersebut baru-baru ini. Namun, sekitar 20 menit setelah kunjungan dimulai, salah satu remaja menemukan kusen pintu yang tertutup tirai, dan mereka memutuskan untuk mengecek ruangan tersebut. Saat salah satu dari mereka menyorotkan senter ke dalam ruangan, terdengar jeritan memilukan, datang dari ruangan gelap tersebut. Segera setelah itu, keempat remaja itu lari keluar dari ruangan dengan panik.
Ketika mereka akhirnya keluar dari bangunan, keadaan sekitar sudah sangat sepi, dan mereka segera masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri dari lokasi tersebut. Meskipun suara yang berteriak itu kemungkinan besar itu adalah seorang tunawisma. Tetap saja, pasti sangat menakutkan mengalami hal seperti itu. Sepertinya, setelah hari itu, para remaja tersebut tidak akan pernah kembali ke sauna terbengkalai itu lagi. Sekolah Dasar Robert Fulton adalah sebuah sekolah terbengkalai di daerah Cleveland, Ohio. Bangunan tersebut sudah berusia 92 tahun dan telah ditinggalkan selama lebih dari 13 tahun. Berdasarkan keterangan dari penduduk sekitar, mereka menyebutkan bahwa bangunan yang terbengkalai itu sering dijadikan tempat bersembunyi para kriminal. Untuk saat ini, SD Robert Fulton tetap menjadi salah satu sekolah terbengkalai paling menyeramkan. Pada bulan Mei 2023, Chris Hill dari kanal YouTube Urbex Hill mengunggah video di mana dia melakukan kunjungan kedua ke sekolah dasar yang ditinggalkan dan terbengkalai itu. Video pertama yang dia buat tentang sekolah itu terjadi pada tahun 2022. Saat kunjungan pertamanya, dia mendengar dengungan aneh, suara misterius, dan dentuman yang datang dari ruangan yang berbeda. Setelah kejadian itu, sebagian besar orang mungkin akan ketakutan untuk kembali. Tapi, Chris memutuskan untuk melakukan kunjungan keduanya ke bangunan sekolah itu sendirian. Tepat pada jam 1 pagi. Wow. The decay is crazy in here. Dari awal rekamannya, sudah jelas bahwa sekolah itu termasuk dalam kategori bangunan terbengkalai yang berbeda dibandingkan kebanyakan bangunan kosong lainnya. Hal yang paling menonjol dari bangunan ini adalah kenyataan bahwa lebih dari 1 dekade yang lalu, anak-anak belajar di dalamnya, berlarian, dan bermain di aula. Namun, sekarang lebih terlihat seperti film horor daripada sebuah sekolah. Tidak banyak orang yang berani masuk ke sana pada malam hari, apalagi sendirian. Namun, Chris tampaknya tidak mengalami masalah. Saat dia menjelajah lebih jauh ke dalam sekolah, Chris mulai mendengar suara-suara aneh. Tetapi, tidak terlihat ada orang lain di sekitarnya. Setelah sekitar 15 menit menjelajahi lantai atas, Chris turun ke ruang bawah tanah, yang merupakan bagian sekolah yang paling rusak. Saat dia menjelajahi ruangan gelap, dia menemukan beberapa indikasi bahwa orang lain mungkin tinggal di sana. Menariknya, dia juga menemukan ruangan yang sudah dibanjiri air. Sekitar 30 menit kemudian, terdengar suara benda terjatuh yang datang dari salah satu ruangan. Sangat jelas bahwa Chris sepertinya tidak sendirian. Saat melangkah ke salah satu ruang kelas, dia menemukan pesan yang sangat menakutkan, tertulis di papan tulis, "Jangan menjelajah sendirian." Selain itu, ada tanda kertas di pintu yang bertuliskan, "Tetaplah di luar." Meskipun ada peringatan yang cukup jelas, Chris justru masuk ke dalam ruangan tersebut, hanya untuk menemukan lebih banyak tanda, bahwa ada seseorang yang tinggal di sana. Disinilah, kunjungan Chris ke sekolah itu, berubah menjadi sangat mengerikan. Karena takut akan keselamatan dirinya, setelah mendengar jeritan mengerikan itu, dia berlari keluar dari gedung, berharap pria itu tidak mengejarnya. Jika Anda memperhatikan dengan detail pada rekaman itu, Anda dapat melihat sosok pria yang berteriak tersebut saat Chris membuka tirai ruangan. Setelah meninjau rekamannya malam itu, dia bahkan menemukan sesuatu yang lebih meresahkan. Ketika dia pertama kali masuk ke dalam gedung, kameranya menangkap sesuatu yang tidak dia sadari saat itu. Di kejauhan, terlihat bayangan seorang pria berjalan ke salah satu ruangan. Tidak jelas kemana pria itu pergi setelah itu. Tapi, berdasarkan suara-suara aneh yang didengar Chris sepanjang penelusurannya, sepertinya lelaki itu mengawasinya sepanjang waktu.
Meskipun jeritan itu sangat menakutkan untuk didengar, perlu diketahui, ruangan yang dia masuki saat itu, mungkin saja adalah ruangan pribadi milik pria tersebut. Dan mungkin Chris sama menakutkannya, karena sembarangan menarik tirai kamar pribadinya. Pertemuan semacam ini, seringkali dapat berubah menjadi kekerasan dengan sangat cepat. Tapi untungnya, Chris sekali lagi berhasil keluar dengan aman. Di pusat kota Ontario, Kanada, ada sebuah komunitas kecil di selatan Port Elgin. Dia menyebut tempat tersebut dikenal sebagai siku setan. Alasan dari nama tersebut adalah bahwa pernah ada seorang pendeta yang tinggal di sebuah mansion, di mana penduduk di sana dulunya mengira ada aktivitas perdukunan, karena pernah ada suatu ritual yang dilakukan pendeta tersebut di rumahnya. Mansion tersebut telah ditinggalkan, dan sampai hari ini tidak ada yang mau membelinya atau tinggal di dalamnya, karena tempat itu dianggap berhantu. Menurut John, beberapa renovasi telah dilakukan secara sporadis sejak rumah tersebut dikosongkan. Namun, hingga videonya diunggah, rumah tersebut masih ditinggalkan. Pada tahun 2019, John berangkat untuk menjelajahi mansion tersebut sendirian di malam hari, tetapi keadaan tidak berjalan lancar persis seperti yang dia rencanakan. Dibandingkan dengan bangunan terbengkalai lainnya, mansion tersebut tampaknya berada dalam kondisi yang relatif baik, kecuali bagian garasi. Sekitar 5 menit setelah penjelajahan, John mulai mendengar suara-suara aneh di lantai atas, tetapi suara-suara itu tampaknya segera mereda saat dia menaiki tangga. Okay, guys, I think I've been hearing stuff upstairs, but I'm hoping, and I mean this, I really hope that it's paranormal and not someone freaking in here. My keys are making noises. Freaking somebody down there, dude. Come on, quit messing with me. I'm just trying to freaking... I'll leave. There's somebody else in here. As I've got myself in a bad situation. Oh, jeez. Saat dia berjalan di lantai atas, suara-suara itu terdengar lagi, bahkan lebih keras. Kali ini, suara-suara tersebut membuat John berpikir bahwa mungkin ada orang lain di dalam yang sedang mempermainkannya. Meskipun dia dengan keras menyebutkan kepada siapapun yang ada di sana bahwa niatnya adalah hanya untuk penelusuran dan dia tidak ingin mengganggu siapapun, namun, seseorang atau sesuatu yang misterius itu tidak merespons dan terus membuat suara. Suara-suara itu sempat berhenti selama beberapa menit, tetapi kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a band. Sangat jelas. Terdengar suara laki-laki berteriak, "Aku akan membunuhmu." Sebelum melihat sekilas siapa itu, John segera lari keluar dari rumah dan tidak menoleh ke belakang sampai dia berada pada jarak yang aman dari rumah tersebut. Tidak diketahui siapa yang ada di dalam sana, dan entah memiliki niat buruk atau hanya main-main dengannya. Dan hal ini meninggalkan pertanyaan, siapa yang berteriak pada John? Banyak yang beranggapan, kemungkinan besar, itu hanya seorang tunawisma yang tidak menginginkan pengunjung. Tapi, karena John berlari keluar sebelum dia bisa melihat siapapun, pastinya kita tidak akan pernah mengetahuinya. Pada bulan Maret 2022, YouTuber Meg dan Chris mengunggah video baru ke kanal mereka, di mana mereka membagikan video kunjungan mereka ke sebuah rumah pertanian tua kumuh di suatu daerah di Inggris. Dalam keterangannya, mereka menyebutkan bahwa mereka menemukan jalan masuk melalui jendela yang terbuka di samping rumah. Berdasarkan keadaan rumah yang berantakan, terlihat jelas bahwa tidak ada yang merawatnya sejak lama. Mulai dari lantai yang tertutupi dedaunan, sarang laba-laba, bahkan ada beberapa hewan mati tergeletak di lantai. Ditemukan juga beberapa peluru senapan. Satu-satunya petunjuk bahwa seseorang mungkin berada di lokasi tersebut dalam waktu yang relatif baru adalah bola lampu di salah satu kamar tidur yang terlihat masih baru, dan beberapa pakaian di dalam lemari yang masih tertata.
Berdasarkan foto-foto yang ditemukan Chris di rak-rak berbeda dan digantung di dinding, tampaknya sebuah keluarga dengan setidaknya 4 anak pernah tinggal di rumah tersebut. Saat pasangan tersebut melanjutkan penelusuran mereka, sampailah mereka di salah satu kamar tidur di lantai atas, di mana mereka menemukan sesuatu yang sangat tak terduga. We'll come into this bedroom here. And wow. Oh my god! Help! You're alive! You are? You know, man, You live in here, you can't live in here. Yeah? You No. can't. What do you mean you can't? Live we in thought it was here. abandoned. We thought it was abandoned. You can't live in here. Ketika dia pertama kali masuk ke kamar, Chris tidak memperhatikan bahwa ada seseorang yang tertidur di atas ranjang itu. Barulah, setelah Meg masuk dan membuat keributan, wanita yang tidur di ranjang itu terbangun. Yang tentunya, membuat mereka sangat ketakutan. Meskipun mereka memburamkan wajah wanita itu untuk menghormati privasinya, jelas bahwa dia sudah cukup tua. Selama percakapan, dia memberitahu Chris dan Meg bahwa dia tidak memiliki keluarga yang bisa membawanya tinggal di tempat lain. Karena mendapat respon yang baik, Chris dan Meg kemudian menemani wanita itu dan mencoba yang terbaik untuk memahami situasinya. Wanita tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Jane. 10 menit berikutnya, dengan cepat berubah menjadi momen yang mengharukan. What happened was I came here to help somebody, Okay. and this is only for a week I'm coming, Yeah. and that was 1993. Oh god. Wow, she's been here nearly 30 years. Yeah. Wanita tua itu menyebutkan bahwa dia telah tinggal di rumah itu selama 30 tahun. Meskipun Chris dan Meg menawarkan untuk membantunya dengan membawa makanan dan membelikannya pakaian, serta spray bersih, dia tampak ragu-ragu untuk menerima apapun dari mereka, dan mengklaim bahwa dia baik-baik saja menjalani kehidupannya seperti itu. Chris dan Meg pun melaporkan hal itu kepada pemerintah setempat, dan berharap semoga wanita itu mendapatkan kondisi yang lebih baik. Rekaman ini diunggah pada bulan Oktober 2019 oleh YouTuber Baker X Derek, seorang pemandu wisata dari San Bernardino, California. Suatu hari, ketika dia sedang mengendarai sepeda motornya di jalan raya di California, dia melihat sebuah rumah kosong yang terletak di atas bukit dan memutuskan untuk melihat-lihat ke dalam. Dari awal rekamannya, terlihat jelas ada indikasi seseorang telah berada di sana. Oh, heebie-jeebies, dude. Dude, that dark room. I kept feeling something was gonna jump out at me. What's down here? Dude, I think I hear somebody. I think I hear something. Memutuskan turun untuk menjelajahi ruangan di lantai bawah. Disinilah, dia mendengar suara misterius dari kegelapan. Dia langsung berlari, bahkan sampai tersandung, dan jatuh dalam upaya keluarnya. Tapi akhirnya, dia kembali lagi ke sepeda motornya dan melarikan diri dari lokasi. Salah satu penontonnya berteori, kebisingan tersebut mungkin dibuat oleh seorang tunawisma, yang mencoba memperingatkan Derek untuk keluar dari rumahnya. Meskipun para tunawisma tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk bersembunyi di dalam tempat gelap, mereka biasa menggunakan kegelapan sebagai alat ketika seseorang masuk ke dalam gedung tanpa pemberitahuan. Ini adalah aturan dasar. Jika Anda mendengar suara keras saat memasuki sebuah bangunan terbengkalai, Anda mungkin harus pergi. Terkadang, tunawisma sengaja membuat suara sebagai peringatan pertama dan terakhir untuk mengusir pengunjung dengan sopan. Banyak yang berspekulasi, jika saat itu Derek terus maju, dia mungkin saja akan diserang oleh siapapun yang bersembunyi di dalam sana. Untungnya, dalam kasus ini, Derek bisa pergi dari situasi yang berpotensi berbahaya, tepat pada waktunya.